Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kesempatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya, berkat kegigihannya, berkat keistiqomahannya bersama dengan para sahabat dan kaum mukminin muslimin, sehingga Islam sampai hari ini tetap jaya, tetap bangkit, dan kita bisa menikmati indahnya Islam di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf, bulan lalu kami berhalangan mengisi, ada beberapa kendala, sehingga di bulan lalu tidak mengisi, dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah di bulan ini kami untuk kembali melanjutkan kajian tafsir At-Tanwir kita. Pembahasan kita ini adalah materi ketiga tentang tafsir At-Tanwir setelah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan bahas surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 menceritakan tentang sikap orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan bunyi ayatnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Nabi Muhammad SAW, engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak, Nabi memberikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kemudian ayat 7-nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Allah menutup hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang berat. Dua ayat ini yang akan kita bahas tentang adalah orang-orang kafir. Yang pertama kita bahas tentang makna kafir, karena di potongan ayat yang pertama di awal, di ayat ke-6 dikatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Kalau kita lihat pengertian tentang kafir, itu berasal dari kata kafaro, fi'il madinya ini kafaro, yang artinya adalah menutup atau menghapus. Jadi ada sesuatu awalnya, kemudian tertutup, sehingga sesuatu yang awal itu tidak kelihatan. Bahasa lainnya juga tadi itu terhapus. Jadi kalau terhapusnya bukan kayak hapus pakai penghapus. Kalau kita tulisan pakai penghapus kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi penghapus yang dimaksud di sini adalah dia menutupi. Kalau bahasa kita kayak tip X, ada tulisan kemudian pakai tip X itu tertutup dia, sehingga tadi itu tertindis, jadi ada asalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kata kafara ini fi'il madi pindahlah dengan berbagai macam jenis turunannya dalam bahasa Arab, yakfuru, kufrun, kafir, yakfuru fi'il mudhari'nya, kufrun ini masdarnya, kemudian kafir. Kafir ini artinya orang yang tadi itu yang menutup. Ya.
Nah, jadi kalau kita lihat ya, kata kafir itu secara bahasa artinya adalah orang yang menutup. Ya. Nah, kata kafir ini juga dan turunannya, kafaro dan turunannya, ini sebenarnya adalah kosakata yang maknanya itu netral, maknanya itu biasa saja. Ya, kadang mohon maaf di zaman sekarang ini dikit-dikit kalau kita ngomong kafir itu kesannya itu kayak apa, ekstrim, kesannya ini buruk, kesannya itu apa namanya, tidak menghormati. Jadi kalau ada orang ya non agama Islam kita katakan kamu ini kafir kayak gitu, itu apa ya, dikatakan kita apa, merendahkan dia, menghinakan kita. Sebenarnya tidak, artinya adalah apa, orang yang dia menutup ya, aslinya seperti itu ya. Makanya ini sebenarnya kalimat kata kafir ini sebenarnya halus, karena dalam beberapa agama panggilan ya untuk orang selain agama mereka itu kadang aneh-aneh, bahkan ada yang buruk. Ada dalam satu agama ya, orang yang di luar agamanya dipanggil apa, domba-domba yang tersesat. Ada yang seperti itu ya. Kita dalam agama kita, orang yang di luar agama kita katakan kafir ya. Di agama lain dikatakan apa, domba-domba yang tersesat. Bayangkan ya, yang mana yang lebih buruk ya? Tentulah yang tadi itu yang lebih buruk. Jadi ini kalimat-kalimat sebenarnya kalimat yang netral, cuma di masyarakat itu apa ya, dianggap ini apa, kalimat yang negatif ya. Jadi kata kafir, kafaro dan turunannya ini bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung ya kita lihat di mana. Kalau kayak tadi ayat innal ladzina kafaru sawaun alaihim, nah itu artinya memang negatif ya. Nah kalau arti yang positif, contohnya dalam ayat yang lain ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna, nah, dikatakan di sini wa kaffir ya, ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir, dan hapuskanlah ya, anna sayyi'atina, ya hapuskanlah apa, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami berserta dengan orang-orang yang baik. Nah ini ya, jadi ya perbuatan Allah juga yang kita minta, ya Allah kafirkan kami gitu ya, hapuskan dosa kami ya. Nah ini kafir ya, ini kalimat positif nih kata kafir. Dalam ayat yang lain juga kita orang ya beriman, kita disuruh juga untuk kafir. Di sini dikatakan faman yakfur bitogut, ya kan, barang siapa yang kufur ya, kufur menutup peribadahan kepada togut, kepada sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Jadi orang beriman disuruh juga untuk apa, bersikap kafir, tapi kafirnya adalah apa tadi itu ya, kafir terhadap apa, togut ya, menutup peribadahan ya terhadap apa, sesembahan kepada selain Allah ya. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa ya, kemudian apa, dia beriman kepada Allah ya, maka dia berpegang teguh ya pada ya tali yang kokoh. Jadi ya kita harus bisa pahami ya, kita harus bisa tahu, oh kalimat kafir ini bukan kalimat yang sensitif sebenarnya ya, ini kalimat yang netral ya. Hanya saja memang tidak semua masyarakat kita paham dan mengerti, tentu ya perlahan-lahan kita mengajarkannya, memberitahunya. Kemudian kita masuk secara lebih mendalam ya, secara istilah makna orang kafir ya. Jadi muncul sekarang ya, tadi kita bahas tentang kafaroknya saja, kafirnya saja, kufurnya saja, sekarang orang kafir ya. Secara istilah apa yang dimaksud dengan orang kafir adalah orang yang dia menutup atau menghapus kebenaran. Jadi itu istilah sebenarnya orang kafir itu dalam agama kita, orang yang dia menutup atau menghapus ya kebenaran ya. Maksudnya adalah apa? Orang kafir ini dia menutupi ya hatinya dari petunjuk. Jadi dia sudah dapat petunjuk, dia sudah tahu petunjuk ya, kemudian dia apa, dia ubah tuh petunjuk tersebut, dia tutup tuh, dia ganti dengan apa, keyakinan yang lain. Hatinya percaya akan kebenaran tersebut, petunjuk tersebut, tetapi karena dia terpengaruh oleh lingkungannya, terpengaruh oleh sesuatu, sehingga ujung-ujungnya dia mengingkari kebenaran tersebut ya. Keyakinannya yang pernah ada di hati ditutup, dihapus ya, diganti dengan apa, keyakinan yang baru. Nah ini pengertian apa ya, orang kafir ya.
Jadi orang yang dia mengganti keyakinannya, ya dia tahu itu benar diganti sama hal lain. Nah kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya tentang pembagian orang kafir ini yang kita harus pahami ya. Jadi orang kafir itu dibagi jadi 3 di dalam Al-Quran ya. Dalam tafsir At-Tanwir dijelaskan kafir itu ada 3. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan orang kafir adalah orang musyrik, orang yang menyembah berhala ya. Kalau kita lihat ya biasanya istilahnya kafir Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy ya. Nah ini biasanya mereka kenapa ya, dia ini ya, mereka ini orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik ini, dia itu sebenarnya tahu ya ajaran Nabi itu benar ya, cuma apa digantilah ya dengan keyakinannya mereka apa tentang ajaran nenek moyangnya, gara-gara apa fanatisme berlebihan, gara-gara apa, gara-gara masalah ekonomi. Nanti kita akan bahas dengan lebih detail. Kemudian ya orang kafir yang kedua adalah ya orang kafir ahlul kitab ya, ahlul kitab. Siapa orang kafir ahlul kitab? Adalah orang Yahudi dan Nasrani yang padanya apa, Taurat dan Injil ya. Nah ini kenapa dia kafir? Karena dia tadi itu ya, dia tahu tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Namun ya dikarenakan Nabi itu bukan dari bangsa mereka, dari golongan mereka, Nabi itu dari bangsa Arab, keturunannya Nabi Ismail ya, maka apa digantilah keyakinan yang awalnya dia tahu akan datang Nabi terakhir, dia ganti, dia ingkari, dia perangi itu nabinya ya. Nah dalilnya di sini dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu terdiri dari apa, ahlul kitab dan orang-orang musyrik ya. Munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka itu tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai apa betul-betul bukti ini apa datang kepada mereka, nyata ya, datang ya dia kepada mereka, baru mereka apa bisa meninggalkan kekufurannya. Kalau hanya sekedar lewat aja, wah itu susah. Makanya di sini dikatakan apa, munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai bukti yang nyata itu muncul telak ya di hadapan mereka, baru dia bisa meninggalkan kekufurannya. Kalau cuma sekedar lewat, kalau cuma mereka sekedar ngintip sedikit saja kebenaran, susah. Nah kemudian pembagian kafir yang ketiga adalah orang munafik. Nah orang munafik ini juga masuk dalam ya kekafiran ya. Nah orang yang dia itu apa, masuk agama Islam ya, tetapi tidak mengamalkan, menjalankan agama Islam, KTP-nya Islam tapi memusuhi Islam. Nah kalau gambarannya ya di sejarah sirah nabawi kita adalah apa, orang-orang kafir orang-orang munafik Madinah ya. Orang-orang munafik itu ya di sejarah Islam kita, tarikh kita ya, itu banyak di Madinah ya, terutama ya kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nah ini ya bos gengnya ya, ini pimpinannya orang ya munafik di Madinah ya. Tujuannya apa ya, dia itu ingin menghancurkan kredibilitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia itu awalnya adalah ya seseorang dari suku ya Kharaj ya, yang dimana di Madinah itu ada 2 suku, Aus dan Kharaj. Dia ini dari suku ya Kharaj. Aus dan Kharaj ini sering berkelahi. Kemudian apa, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia apa, jadi penengahnya. Dia itu mau mendamaikan ya. Nah terus ya ketika dia mau diangkat jadi pemimpin ya, tanda-tandanya kayaknya nih jadi pemimpin nih, tiba-tiba apa terjadilah peristiwa hijrah Nabi. Ternyata begitu Nabi hijrah ke Madinah, sambutannya luar biasa dari suku Aus dan Kharaj, yang ujung-ujungnya adalah apa, Nabilah yang jadi pemimpin di Madinah. Nah maka apa dia ya, orang ini ya dia apa akhirnya masuk agama Islam ya, tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Tujuannya adalah merusak kredibilitas Rasulullah ya. Nah dalilnya di sini kata zalika bi annahum amanu summa kafaru ya. Yang demikian itu karena mereka itu telah beriman kemudian kufur. Nah ini jadi orang munafik ini juga orang kafir.
Dalam ayat yang lain juga dikatakan innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra. Ya, dalam surah Ali Imran dikatakan sesungguhnya orang-orang yang dia beriman baru mereka itu kafir, kemudian mereka beriman baru mereka kafir, baru makin bertambah kekafirannya, kekufurannya. Nah, jadi orang munafik itu juga dalam Al-Qur'an, dalam agama kita itu juga orang kafir. Nah, kemudian apa perbedaan antara kafir musyrik dan kafir ahli kitab dengan kafir munafik? Nah, jadi yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini ada perbedaannya. Ya, kalau kafir musyrik dan kafir ahli kitab ini adalah orang yang dari awal dia itu tahu akan kebenaran, hatinya itu nerima, ngakuin kebenaran tersebut. Ya, kebenaran ajaran Rasulullah dia tahu. Tapi dia ngikutin hawa nafsunya, sehingga dia secara terang-terangan menolak. Ya, jadi kalau orang musyrik, orang ahli kitab itu seperti itu. Dia tahu kebenarannya, tapi karena faktor-faktor tadi, gara-gara faktor fanatisme berlebihan, gara-gara faktor ekonomi, gara-gara faktor bukan dari bangsanya mereka, akhirnya ujung-ujungnya nolak secara terang-terangan, padahal hatinya nerima. Nah, adapun kafir munafik ini orang yang dia dia hatinya memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi tampilannya seperti orang beriman. Jadi kebalikannya kayak gitu masuk agama Islam, kayak nerima, mengakui, seakan-akan dia mengakui kebenaran tersebut, tapi ujung-ujungnya sebenarnya di hatinya wah saya nggak suka nih, saya mau hancurkan nih, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan. Kalau musyrik dan ahli kitab kelihatan penolakannya secara terang-terangan. Tapi kalau orang munafik ini dia kayak orang yang nerima, tapi hatinya tujuannya mau memusuhi Allah dan Rasulnya, mau menghancurkan kredibilitas Rasulullah dan Islam dari dalam. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya dengan lebih detail, orang yang musyrik kafir musyrik, contohnya adalah Abu Thalib yang mana ketika Abu Thalib itu mau meninggal, Rasulullah itu sudah katakan ai ammi, wahai pamanku, kayak gitu Nabi mengatakan katakanlah la ilaha illallah, katakan tiada Tuhan selain Allah yang mana Nabi mengatakan kalimatan uhajju laka biha indallah, kalau kamu ucapkan kalimat ini saya akan bela kamu di sisi Allah. Ucap aja satu ini, nanti saya selamatkan kamu, saya akan bela kamu di sisi Allah. Kemudian tiba-tiba datang Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ada di situ, dikatakan Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu itu wahai Abu Thalib, kamu itu bencikah terhadap agamanya Abdul Muttalib, agamanya bapakmu? Maka akhirnya Abu Thalib dalam hatinya sebenarnya dia selama ini bantu Islam, dia tahu itu ajaran yang benar, tapi gara-gara fanatisme terhadap ajaran nenek moyang, ajaran bapaknya, akhirnya dia mengatakan ala millati Abdul Muttalib, saya mati tetap memeluk agama Abdul Muttalib. Nah, ini gambaran kafir karena fanatisme diganti keyakinan yang awalnya dia sudah nerima hatinya, namun gara-gara fanatisme akhirnya seperti itu. Kemudian contoh lagi orang musyrik yang mana kisahnya ketika Rasulullah SAW menaiki Bukit Safa, kemudian dikumpulkan orang yang mana kita ketahui Bukit Safa ini adalah tempat pengumuman di masanya. Rasulullah mengumpulkan orang-orang, kemudian Rasulullah berteriak, berkata nyaring ara'aitum law akhbartukum annal aduwa yusabbihukum, katanya Nabi, bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan kepada kalian bahwasanya ada musuh yang akan menyerang di pagi hari ini bilang seperti itu, di balik bukit sana kalau ada pasukan yang nyerang, kalian percaya apa enggak itu dikatakan dalam sini, dikatakan atau yumassikum ama kuntum tusaddiquni, kalau seandainya dia nyerang di pagi atau nyerang di sore hari, kalian percaya nggak sama saya, omongan saya? Maka mereka menjawab aman, kami percaya. Kalau kamu yang ngomong begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah itu, fa inni nazirun lakum
baina yada adzabin syadid, ya. Maka katanya Nabi, kalau begitu ini saya sampaikan nih, aku beri peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang keras, ya. Nabi menjelaskan bahwasanya apa, ya, dia adalah apa, Rasulullah, ya, dia adalah utusan Allah yang secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya ini selama ini nih penyembahan berhala yang kalian lakukan ini salah, ya. Nanti apa, akan datang azab yang keras ini, ya. Nabi menyampaikan seperti itu. Kemudian Abu Lahab yang hadir menyaksikan hal tersebut, maka apa, Abu Lahab mengatakan, tabbalaka alihada, ya, celaka kamu Muhammad, kamu mengumpulkan kita ini gara-gara ini saja, kamu mengatakan agama kita ini salah, penyembahan berhala ini salah, celaka kamu. Ini dalam tafsir surah, ya, Ibnu Katsir, surah Al-Lahab. Maka apa, muncul ayat apa, tabbat yada abi lahabin wa tab, ya, justru katanya Allah yang celaka itu adalah apa, si Abu Lahabnya itu. Nah, di mana salah satu penyebaban penolakan orang, ya, kafir adalah apa, perekonomian yang utama di saat, ya, saat di Mekah waktu itu adalah jual beli berhala. Jadi salah satu penyebab orang kafir Quraisy ini ketika Nabi datang, ini kan orang, ya, yang al-amin, ya, yang dia itu apa, dipercaya, ya. Begitu Nabi ngasih tahu ini salah, mereka nggak percaya. Nah sebenarnya itu mereka percaya, mereka itu tahu, ya, cuma keyakinannya itu diganti. Gara-gara apa? Karena faktor ekonomi. Kalau seandainya mereka itu mengikuti, ya, ajakan, ya, dakwah Nabi, maka apa yang terjadi? Ketika itu juga, ya, perekonomian utama jual beli berhala saat itu dihentikan, ya. Maka saat itu pusatnya apa, jual beli berhala, ya. Karena tadi itu akhirnya apa, keyakinan yang lamanya yang di hatinya yang dia yakini betul diganti. Karena kalau kita ngikutin nih, ya, terancam ini ekonomi kita, ya. Nah kemudian contoh juga orang ahli kitab, kafir orang ahli kitab, ya, diriwayatkan dari Salamah bin Waqshi, ya, dikatakan dulu kami punya tetangga orang Yahudi, ya, dari Bani Abdul Ashal, ya, ini di Madinah dia cerita, ya. Dia ceritakan dia posisinya waktu kecil, dia itu selalu mengatakan kepada kaumnya, ya, yang nyembah berhala. Nah jadi di Madinah itu ada juga orang-orang yang dia itu, ya, musyrik, menyembah berhala. Dia sampaikan apa, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kebangkitan dari kubur, tentang adanya hari perhitungan amal, tentang adanya surga dan neraka. Ya, kemudian dia berkata, ya, akan diutus nanti Nabi dari kota ini. Dia nunjuk ke arah apa, ke suatu arah selatan Madinah, yang mana daerah situ adalah daerah Mekah dan Yaman dan seterusnya, ya. Kemudian orang-orang bertanya kapan itu, ya, Nabi itu muncul, ya. Kemudian si Yahudi, ya, mengatakan kayak gitu, jika anak ini besar, ya, dia nunjuk kepada Salamah, ya, jika Salamah ini besar nanti dia akan nemuin tuh pada masanya, ya. Kemudian setelah itu berlanjut, ya, berapa puluh tahun, ya. Kemudian apa katanya Salamah ketika Nabi hijrah datang? Katanya Salamah dikatakan, demi Allah, ya, setelah beberapa tahun kemudian muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ada di sisi kami. Kemudian kami beriman ini, ya, kepada Rasulullah, tetapi si Yahudi ini malah apa, kufur, tidak beriman. Mereka ngingkari karena apa? Karena dengki dan hasad, ya, disebabkan, ya, Rasulullah itu bukan dari kaumnya, ya. Maka apa, perawi tersebut, ya, Salamah bin Salamah, ya, mengatakan, celaka engkau wahai fulan, bukankah ini yang kamu katakan dulu, ya. Kemudian, ya, dia menjawab, ya, tetapi bukan dia, ya, saya mengatakan ada nabi terakhir tapi bukan Nabi Muhammad, dia bilang kayak gitu, ya. Nah ini gambaran, ya, orang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, dia itu tahu, ya, tentang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia ngingkarin karena bukan dari kaumnya. Kemudian kafir, ya, munafik, ya, ini yang ketiga, kafir munafik. Contohnya, ya, ketika perang Uhud, ya, ketika itu 700 umat Islam melawan apa, ya, 3000 kaum kafir Quraisy. Sebelum perang Nabi musyawarah sama para sahabat, termasuk di dalamnya itu ada Abdullah bin, ya, Ubay bin Salul, ya, orang munafiknya Madinah, ya. Sepakatlah semua yang ada di forum tersebut, oh, strategi perang kita ini begini, ya. Namun begitu mau berangkat perang, di perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ini dia munafik, dia provokator, dia provokasi tuh,
ya dia mengatakan strategi perangnya Nabi ini nggak mungkin menang, ini kalah kita apa dan seterusnya. Turun semangatnya pasukan muslim, bahkan mohon maaf gitu ya, bahkan saking kurang ajarnya ini ya 300 teman-temannya, jadi yang awalnya 700 ya 300 dari teman-temannya keluar dari barisan ya, nggak mau berperang, nggak mau lanjut dan seterusnya ya, melawan kaum musyrikin Mekah ya. Akhirnya apa ya, tadi itu ya kita lihat salah satu penyebab kekalahan di perang Uhud ya, yang pertama adalah tadi itu jumlah yang awalnya 700 sudah berkurang, terus semangatnya sudah diturunkan, dihancurkan ya. Awalnya optimis menang, tapi karena orang munafik ini ya jadilah seperti itu. Ini gambaran orang kafir ya, munafik ya. Nah, kemudian kita lanjut tentang lanjutan ayat 6-nya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Nah, di sini katakan sawaun alaihim a'andzartahum, sama saja kalau seandainya kamu Muhammad kasih mereka peringatan atau enggak, mereka tidak akan beriman. Nah, yang dimaksud dengan orang kafir di ayat ini tadi ada 3. Ini adalah orang kafir dari ahli kitab. Jadi bukan semua orang kafir ya. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini yang katanya kamu kasih peringatan dia atau enggak kasih peringatan dia, mereka enggak akan beriman ya. Ini ini adalah orang kafir ahli kitab ya. Penyebabnya ada 2 ya, penyebabnya yang paling utama adalah karena ini surah Madaniyah dan ini adalah ya turun di awal-awal hijrah ya, ketika di Madinah ya. Ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari ya. Nah, oleh karena itu kita jangan ya, mohon maaf, kebanyakan orang juga ini orang kafir, saya nggak mau berurusan sama mereka, saya nggak mau dakwahi mereka. Ini kalian salah ya. Ini orang-orang paham salah kayak gitu ya. Oh, ini orang kafir nih, kita mau percaya, mau kita ingatin mereka atau enggak? Ini beda ya, kayak gitu. Ini beda ya. Yang dimaksud dengan orang kafir di sini adalah orang ya kafir dari ahli kitab di masanya Nabi itu, yang dia tahu tentang ya kebenaran ya, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian balasan untuk orang-orang kafir tersebut apa? Ya, dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim ya. Jadi bagi orang ahli kitab yang dia tahu kebenaran akan Nabi kemudian dia nolak ya karena bukan berasal dari kaumnya ya, maka apa balasannya? 2, balasan di dunia dan balasan di akhirat. Balasan di dunia adalah apa? Ya, Allah menutup hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Nah, kalau kita perhatikan ya, pilihan kalimat Al-Qur'an ini sangat bagus sekali. Yang ditutup itu bukan hati, organ hatinya, bukan telinganya, bukan juga matanya. Ya, kalau organ ya, hati, telinga, mata ini hal yang konkret yang bisa dilihat, ini hal yang nyata. Tetapi yang ditutup adalah apa? Hati, perasaannya untuk memahami sesuatu, untuk mengerti sesuatu, memaklumi sesuatu. Yang ditutup pendengarannya, yang ditutup penglihatannya yang bersifat abstrak, yang tidak terlihat ya. Sehingga apa yang terjadi untuk orang-orang dari ahli kitab, mereka itu malah semakin jauh dari kebenaran ya di dalam hidup di dunia ini. Nah, kalau kita lihat ya orang-orang Yahudi itu ya, itu mereka pintar ya. Mereka bisa mereka punya telinga, mereka punya mata ya, mereka itu bangsa yang maju dan seterusnya. Tapi kita lihat ya, tapi jauh dari kebenaran, perbuatannya sangat biadab sekali ya, perilaku melakukan ini dan itu dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat di Palestina ya, jumlah ya genosida, penghancuran massal ya, sampai air listrik tidak ada, internet tidak ada sama sekali, air bersih nggak ada dan seterusnya. Wah, ini betul-betul luar biasa ya, semakin jauh ya. Itu gambaran aja ya, belum lagi hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakan politiknya, belum lagi adab akhlaknya dan seterusnya, dan macam-macam, makin jauh. Jadi mereka itu pintar ya, bukan telinga matanya nggak berfungsi, tapi tadi itu ya, karena dikunci, ditutup dari kebenaran, akhirnya makin melenceng ya dari kebenaran ya. Nah, kemudian balasan yang kedua untuk mereka orang ahli kitab ini ya, bagi mereka adalah siksa yang berat, yaitu kekal di neraka ya.
Kemudian pembahasan kita juga yang terakhir adalah telaah konsep kufur. Ya, ini juga disampaikan di dalam tafsir At-Tanwir. Ya, jadi kekufuran ini, kekafiran ini bukan hanya tentang 3 orang kafir tadi itu, ya, orang musyrik, orang ahli kitab, dan juga orang munafik. Tapi kita sebagai seorang muslim kadang juga terjebak dengan kufur yang sering terjadi. Ya, ingat pengertian kafir, kufur itu adalah kita yakini awalnya kebenaran, kemudian kita tertutup, kita ganti dengan hal lain. Nah, yang pertama yang biasanya sering terjadi adalah ya kufur nikmat. Nah, ini kan dari kata kafir juga ya, kufur nikmat. Ya, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Ya, maka siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, tidak bersyukur, dia menutup nikmat. Jadi dia itu aslinya dapat nikmat. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat nikmat. Orang yang muslim, orang beriman itu semuanya ada nikmatnya. Cuma dia tutupi nikmat tersebut. Ya, nganggap seperti tidak ada nikmat. Kayak gitu kan, ditutupi. Makanya dari sini dikatakan tidak bersyukur, dia tutup itu nikmat. Maka katanya sesungguhnya Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, kufur nikmat ini ya, ini jenis kekufuran yang ringan, tidak mengeluarkan dari agama ya. Namun hati-hati untuk orang yang kufur nikmat ya. Karena dikatakan di ayat ini, di potongan ayat terakhir dikatakan waman kafar, siapa yang dia kufur nikmat, yang menutup nikmatnya, tidak menampakkan, tidak mengetahui ya, tidak menyadari, maka ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ini gambaran bahwasanya Allah tidak membutuhkan ya kehadirannya, eksistensinya. Allah nggak pedulikan dia. Ya. Nah, ini berbahaya sekali untuk seorang muslim. Karena ya, bagi kita seorang muslim itu tujuan utama dalam peribadahan kita adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah nggak pedulikan kita, nggak nganggap kita dan seterusnya, susah kita mau dapat ridho Allah juga. Ya, jadi ini meskipun tidak mengeluarkan kepada agama, tapi tetap ini berbahaya. Nah, kemudian juga kufur yang sering terjadi juga dalam kehidupan seorang muslim, sebagaimana konsep kufur tadi, adalah seseorang yang dia itu ya ilmu yang didapatkannya diketahui dari belajar ya, namun ketika pelaksanaannya di lapangan itu malah berbeda, malah dia ganti dengan sekehendaknya ya, belajar ya tentang ini dan itu dan seterusnya, di lapangan pengamalannya kok beda dengan yang dia pelajari. Nah, berarti kebenarannya ditutup ya, jadi dia sudah dapat tuh tapi kebenarannya dia tutup. Nah, ini kafir juga namanya, kufur juga ya. Nah, katanya ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya mengomentari hal yang seperti ini, dikatakan man ta'allama ilman lam ya'malu bihi lam yazidhu illa kibran. Siapa yang belajar ilmu agama kemudian dia nggak ngamalkan ilmu agamanya tersebut ya sesuai dengan apa yang dia pelajari, maka sesungguhnya kesombongan ya pada dirinya yang ada semakin bertambah ya. Nah, ini gambaran nih ya, banyak diantara kita, mohon maaf, kadang sudah tahu suatu kebenaran tapi nggak kita laksanakan di lapangannya. Gara-gara apa? Gara-gara biasanya malu. Gara-gara apa? Ya, gara-gara nggak pede. Ya, gara-gara apa? Gara-gara merasa nggak mampu padahal belum dicoba dan seterusnya. Ditutup akhirnya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara nggak menguntungkan. Kalau kita menerapkan itu nggak menguntungkan, akhirnya ditutup, diganti yang lain, pelaksanaannya berbeda. Nah, ini kafir juga, kufur juga ini secara tidak langsung. Nah, ujung-ujungnya apa? Katanya Ibnu Mas'ud, sombong. Ya, begitu dikasih tahu, ini loh yang benar. Iya, aku sudah tahu itu sebelumnya. Ya kan? Ya kayak gitu, aku sudah tahu itu ini, cuma aku nggak ngamalkan. Ya, cuma nggak aku kerjakan, sudah tahu. Akhirnya malah jadi sombong. Ya, karena tidak dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, ya, kufur yang sering terjadi juga di kehidupan seorang muslim adalah bersifat tertutup, hanya mau menang sendiri. Nah, ini juga kufur juga. Ya, berdasarkan konsep kufur yang ada, ya kalau kita lihat ke ranah non agamis yang bukan agama, maka orang yang bersifat tertutup itu dia juga termasuk ya konsep kufur. Ya, di zaman sekarang era keterbukaan, transparansi,
demi apa terwujudnya yang namanya saling paham, kerjasama, sehingga bisa menghasilkan sebuah kemajuan. Jadi kalau orang dapat sebuah informasi, kemudian tadi itu dia bersifat terbuka, men-share, membagikan dan seterusnya, ya ujung-ujungnya adalah apa? Bisa saling paham, kerjasama baik, sehingga kita bisa maju dalam kehidupan kita. Namun ada orang yang sifatnya tertutup, ya dapat ilmu, dapat kebenaran, dapat seterusnya, dia tutup, ya nggak disampaikan dan seterusnya. Atau apa, dikasih masukan sama orang-orang lain dan seterusnya, dapat pengetahuan begini, dia tahu tapi dia tolak, nggak mau laksanakan dan seterusnya. Ujung-ujungnya sikap tertutup ini hanya apa? Nimbulkan salah paham, nimbulkan permusuhan, nimbulkan apa? Ketidakmajuan. Nah ini juga kafir juga namanya, kufur juga. Karena apa tadi itu? Ada kebenaran dia tutup, seakan-akan nggak tahu, seakan-akan apa namanya yang dikasih tahu cuma sedikit saja dan lain seterusnya. Nah ini ya saya bahkan itu beberapa pekan lalu itu ketika di Balikpapan ketemu sama keluarga-keluarga paman-paman kami yang kerja di beberapa BUMN besar, ya itu mereka sudah mengatakan kayak gini, ini zaman sekarang ini kayak gitu ya, ini sekarang kita kayak kembali kayak ke zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang tingkat persaingan itu luar biasa katanya. Sesama teman kerja kadang mohon maaf kayak gitu, ya nggak mau bagi ilmu, ya nggak mau bagi ilmu, ya. Jadi apa, persaingan ketat sehingga apa, pimpinan-pimpinan itu sekarang mudah sekali berubah-ubah, ya nggak bisa bertahan lama. Ya, jadi kalau kita logikanya memang mohon maaf ya, yang namanya pemimpin itu kan pasti satu ya, yang namanya pemimpin itu pasti satu, ya. Nah orang-orang berebutan untuk jadi ya pemimpin, ya demi berebut jadi pemimpin, ujung-ujungnya apa? Anggota-anggota yang bagus-bagus itu, yang hebat-hebat, punya kelebihan dan seterusnya apa? Akhirnya malah nyimpan ilmunya. Karena kalau saya nanti saya kasih tahu dia tahu ini begini dan seterusnya, nanti dia lakukan, dia yang maju, nanti ujungnya dia yang terpilih jadi pemimpin. Nah, mungkin ya bapak-bapak di sini ya, kalau di zaman ya dahulu ya kayak gitu, zaman yang itu ya tidak perlulah saya sebutkan. Ya dulu juga seperti itu ya mungkin ya, persaingan ketat ini apa, bagi ilmu dan seterusnya. Nah sekarang katanya di zaman sekarang juga begitu. Ya di zaman sekarang juga ya begitu. Kenapa begitu? Karena dari atas tuntutnya tinggi. Ya kita anggap aja mohon maaf presiden. Ya presiden ini tinggi, paling tingginya. Presiden mau sebuah kemajuan. Ya intinya kalau terjadi pilih menteri. Ternyata apa? Begitu dilihat wah menterinya tidak berhasil dan seterusnya, diganti kan. Menterinya juga tertekan ujung-ujungnya. Wah saya kalau kerja nggak beres ini diganti, berarti saya harus pilih apa yang terbaik nih. Ya akhirnya tekanan ya kepada apa di bawahnya menteri, ya wah ini karena menterinya dituntut begitu, akhirnya apa, menteri nuntut bawahannya begitu, kemudian bawahannya nuntut bawahannya begitu dan seterusnya. Ya ujung-ujungnya apa, di zaman sekarang ini katanya susah sekali yang namanya apa kerjasama yang kompak. Karena apa, saling nutup-nutupi, banyak pura-pura nggak tahu, ya kayak gitu. Karena kalau kita bagi ilmunya apa, nanti dia yang terkenal, nanti dia yang maju, nanti dia yang terpilih. Nauzubillah min dzalik. Ya ini juga sebuah apa, kekufuran. Yakinlah bahwasanya ketika kita berbagi ilmu, sebenarnya itu adalah cara yang paling cepat supaya bangsa kita ini maju. Karena kalau kita tutupi terus, ya nanti ujung-ujungnya lihat salah paham, permusuhan dan seterusnya. Ujung-ujungnya makin lambat kita maju bangsa kita ini. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang ya Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Adapun materi selanjutnya insya Allah kita bahas Al-Baqarah ayat 8 dan 20, itu tentang ya orang-orang ya munafik di pertemuan berikutnya. Sekian, mungkin apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Majelis kita di subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.